للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم تكفل قلوبنا بذكرك واتم نعمتك واسبح علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقول واغفر لنا ما لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا ارحم الراحمين Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tusirru biha al-qulub wa tatariqu biha al-usub wa tarinu biha al-suhub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratil mukarram wal muhtaram, segenap para jamaah majlis mingguan pada pesantren Sarang Tawun yang mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu melaksanakan rutinitas kewajiban kita, thalabul ilmi, membaca maulid, memuji Nabi, memuji para wali, kita bersolawat, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan membacakan tahlil dan tasbih. Kita mendoakan kedua orang tua kita dan guru-guru kita dan keluarga besar kita. Mudah-mudahan itu semua menjadi sababiah turunnya keberkahan buat kita semua dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala fi hadzal kitab wa taufiqu li ta'ati wa fi ta'ati khairu 'aunin lil umur. Dan adapun taufik untuk ketaatan dan di dalam ketaatan itu paling bagus-bagusnya pertolongan untuk perkara-perkara atau untuk segala urusan. Wal mautu, dan adapun kematian, khairu mu'addibin, itu paling bagus-bagusnya yang belajar adab. Yakni mu'allimin, orang yang belajar limahasinil akhlaki, terhadap kebagusan atau kebaikan akhlak. Nah, ini pesan selanjutnya yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa karamallahu wajha wa taufiqu li ta'ati wa fi ta'ati khairu 'aunin lil umur. Adapun taufik, apa itu taufik? Pertolongan. Pertolongan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li ta'ati wa fi ta'ati, untuk ketaatan dan di dalam ketaatan. Untuk ketaatan dan dalam ketaatan, khairu aunin, itu paling bagus-bagusnya pertolongan, lil umuri, untuk perkara-perkara atau setiap perkara. Jadi paling bagus-bagusnya pertolongan Allah itu kepada seorang hamba, kepada kita, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan untuk kita di dalam ibadah. Contoh, tadi disebutkan mustahil kita bisa diterima ibadah kita tanpa punya ilmu. Nah, karena kita punya kewajiban di dalam melaksanakan ibadah, Allah permudah kita untuk beribadah, tetapi Allah permudah kita juga di dalam talabul ilmu. Karena mohon maaf, banyak orang dia getol ibadah tapi gak mau talabul. Akhirnya apa?
sia-sia. Nah ini dua hal nih yang kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kecil-kecil saya harap nih yang kecil-kecil jangan jago main game doang. Main game jago-jago banget, betul. Udah kalau main game udah mantap banget. Enggak keren, enggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena enggak berpahala. Kecuali main game dapat berpahala nih. Saya juga pengen daftar, pengen diajarin. Karena saya pikir memang tidak ada perintah dan tidak ada pahala main game, maka saya nggak bisa pun nggak ada masalah. Betul. Tetapi dalam urusan agama wajib. Makanya saya santri malu, Lukman malu MC. Lu nggak bisa ambil malu. Nggak bisa ngelogat. Ditanya santri mana ente? Seorang tahun ngaji di Nunggul terkenal alatnya. Coba ngaji coba. Suruh ngelogat, gak usah Fathul Muin, gak usah yang lain-lain, gak usah yang berhenti, gak usah alfiah, gak usah jurumiyah, ambil lah ya. Gak usah yakulu, gak usah. Nah kemudian dibacain, dia gak bisa. Yang malu siapa? Dirinya. Kita mumpung ada kesempatan, makanya bersyukur. Kita yang masih Allah berikan, ente yang ada di sini masih getol belajar, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kenapa? Karena itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita ujuk-ujuk pengen alim tanpa belajar, mustahil. Kagak bakal bisa. Urusan dunia aja tadi bilang S1, S2 yang gajinya itu lebih gede dibandingkan orang-orang biasa, nggak mungkin dia bisa punya titel S1, S2. Jangankan itu D3 aja nggak bisa, kok dia nggak kuliah mah. Betul. Lah bagaimana dalam urusan agama? Ya lebih nggak bisa lagi, karena ini langsung berkaitan dengan Allah. Makanya saya pesan ibu-ibu nyai, kalau lagi iseng bete, yang lagi bete nih, lagi bete kan ada bete nyai juga ya. Ada bete nggak nyai? Kan saya belum tua belum. Cuma pengen tahu dulu. Kira-kira kalau nyai ada betenya nggak sih? Bete ngapain? Nyai Saidah, ada bete. Bete ngapain kalau lagi bete ngapain? Nih cucu-cucunya nih, saya siko awas lo kok. Lu main di pojokan main di pojokan gua tampol lu. Orang boleh. Lantar mantul lu ambil dasar mandi transit pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda. Lu main game lagi hilang. Narkinya hilang lagi baik. Kenapa? Beresnya ada ngelal. Dari narkim, dari kita melogat ambil, kemudian narkim ambil, naik ke tuh, ntar ngelal. Ada lagi ntar jurumiyah, melogat narkim. Ntar yang mulu lagi, naik lagi, ntar berhenti. Itu alat semua, hafalan semua itu. Nah terus bagaimana bangsa lagi bete ngapain? Ente lihat perjalanan para wali, dengerin manakin para wali. Kenapa? Biar rohani kita diperkuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita makan beda, lagi bete ngapain? Scroll. Tak tahu nggak terasa udah habis 2 jam. Betul. Tak tahu udah 3 jam, tak tahu udah 4 jam, nggak terasa. Scroll, coba kalau udah sejam. Manaqib wali luar biasa. Ya Allah, ada wali ini, ulama ini begini. Beliau hidupnya begini. Kalau nyai lihatin tuh bagaimana manaqib Siti Maryam, bagaimana manaqib Rabiatul Adawiyah itu. Sholatnya di atas, dia sholat di atas begitu, naik sejadah terbang. Buset, umur segitu belum bisa terbang, bisa kentut doang. Ini bagaimana ini ceritanya? Apa nih amalan Rabiatul Adawiyah? Ikutin. Loh kok kita bisa nggak tahu? Jangankan kita mau ngikutin, namanya kita nggak tahu. Orang kita nggak pernah cari, nggak pernah bertanya, nggak pernah mencari tahu. Jadi sekarang mah kita kudu keren, kita ikut apa guru sekumpul. Apa guru sekumpul tuh ya Allah ya Karim. Saking bersyukurnya beliau selalu mengisahkan tentang guru-gurunya, menceritakan tentang Datuk Kalampayan,
menceritakan tentang apa itu Imamul Haddad, menceritakan tentang Habib Soleh Taktul. Beliau ceritakan itu ulama-ulama itu, masya Allah. Kenapa? Biar rohaninya kuat. Anak-anak kita ini bahaya kalau sampai mereka dari kecil tidak kenal para wali, tidak mengenal ulama-ulama yang keren, yang fotonya kita pajang, berbahaya. Kenapa? Khawatir agama mereka hari ini Islam, dan ketika nanti gede Islam, tetapi pemikiran mereka orang-orang Yahudi. Hati-hati. Karena al-maru ala dini khalilih. Seseorang itu beragama tergantung temennya. Makanya santri, biarin, gue jalanin ke punya teman ke bapak. Lu ras, gak apa punya teman, ente kok, gak apa punya teman. Ntar ente jadi kiai, banyak pengikut ente ntar. Kagak percaya, emang begitu. Buat apa ente sekarang punya teman banyak, besok ente tua gak ada yang mau berteman sama ente. Kita ini kebanyakan pansos, apa panjat sosial. Kita ini sampai dianggap keren oleh orang. Apalah ente artinya keren kalau seandainya kita nggak punya kualitas. Betul. Emas ada di mana emas? Emas ada di mana emas? Emas ada di mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Emas apaan? Lukman. Mas Cahyo. Emas yang bagus di atas atau di bawah? Yang di bawah. Kelihatan enggak? Enggak, harus diapain? Dicari, carinya butuh tenaga enggak? Butuh waktu enggak? Butuh pengorbanan enggak? Pengorbanannya enggak cuma waktu, tenaga, nyawa. Itu emas, kenapa? Kualitasnya masalahnya. Kalau yang kuning sih banyak, tapi kan belum tentu yang kuning itu emas. Betul enggak? Emas itu kuning, tetapi belum tentu yang kuning itu emas. Yang dikali juga kuning, tapi bukan apa itu? Iya, koin orang juga kuning loh. Cuma gue ngeri kayak bendera, itu mah mirip bendera. Ayolah, ini kita emas begitu luar biasa dunia. Nah, bagaimana dengan diri kita? Harus di-upgrade dengan apa? Ilmu. Itu kualitas kita itu dengan ilmu itu. Makanya kita bersyukur orang kalau berilmu itu enak. Kalau berilmu itu enak, tentrem. Orang yang gak punya ilmu itu gelisah. Bener gak? Gelisah. Makanya yuk kita bersyukur hari ini yang dikasih pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong, gak boleh sombong. Karena kita bisa ngaji itu siapa yang ngasih? Allah. Yang hebat siapa? Allah, bukan kita. Kalau tanpa pertolongan dari Allah, gak bisa kita begini. Berapa tahun kita di sini? Gak bisa istiqomah, gak bisa. Itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, khairu aunin lil umuri, itu sebaik-baiknya pertolongan atas setiap perkara. Makanya saya pesan sama keluarga saya, dunia kita butuh betul. Dunia butuh. Tapi lebih daripada itu, yang kita butuhkan itu tentang akhirat itu lebih butuh. Kalau dunia butuh, akhirat harus kita lebih butuh. Kalau dunia kita kejar, akhirat harus lebih kita kejar. Kalau ngejar dunia mati-matian, maka ngejar akhirat harus lebih mati-matian. Itu orang yang cerdas namanya. Makanya kan sekarang ini orang ribut BBM sama Pertalite beda ya? Sama ya? Hah? Pertalite naik enggak? Hah? Subsidi? Kamu arti subsidi apa? Bola-bola ngomong subsidi kan dua kali. Subsidi dari pemerintah itu gratis. Kok bisa dari pemerintah? Kan bayar juga, mau apa lebih bisa? Lebih murah, berapa seliter Pertalite? 10.000 ya? Ya wis. Lebih tak teman-teman ya. Kalau Pertalite itu pertama 18.000.
Lu sebentar tambahin sih. Lu gelapar ke bahlil lo. Lu jangan mentang-mentang mirip. Tapi gantengan lu mandek dah. Iya. Orang di mana-mana urusan BBM naik. Ini mohon maaf. Bukan kita nih mohon maaf. Mahasiswa demo kita nunggu. Kita nunggu. Mengkritik kebijakan pemerintah apa-apa naik. Betul harus dikritik karena memang pejabatnya kagak beres. Loh kok bisa beneran? Saya tanya di sini ada nggak yang pernah beli BBM ngutang? Ada nggak? Mau di Madura kayak mau di POM, ada nggak yang beli BBM ngutang? Oh, apa? Poyon, kalau beli BBM ngutang apa bayar? Hah? Bayar? Bayar PLN? Nih, yang token kayak mau bulanan kayak bayar apa ngutang? Kalau kagak bayar mati, kalau kagak diisi gelap. Betul? Lah kita bayar semua. Lah ini negara gue bingung. Barang laris banyak. Cina aja yang ngumpulin recehan kaya. Si enci recehan dikumpulin. Lah kan kalau beli gitu apa kan? Mohon maaf. Lah kalau grosir menguntung banyak. Dikit recehan, cuman kuantitinya banyak. Lah kaya. Lah ini negara bujuk besok. Yang salah bagaimana? Dikritik wajar. Tetapi anehnya begini, urusan dunia kita kalah kabut. BBM naik kalah kabut, beras naik kalah kabut, minyak naik kalah kabut. Apa yang kalah kabut urusan dunia? Lah agama kita lengser, kita diem aja. Betul? Hah? Pernah nggak mikirin? Ya Allah, iya, kok dia bisa ngaji kok kagak ya? Pernah nggak berpikir gitu? Nyai kali bingung tadi yang jelasin saya kayak kagak masuk. Dia ngomong apaan sih? Ambil tuh kalau nikahin. Apa mandiin aja sih? Kenapa kok kita bisa? Mohon maaf, ini kita harus fakta loh. Nggak adil, kita ini nggak adil. Otak kita ini koslet. Urusan dunia kita gak mau ketinggalan, gak mau rugi. Tetapi dalam urusan agama, urusan akhirat kita rela rugi. Padahal di sini mau sekaya apapun kita, sesukses apapun kita, waktunya mati. Semiskin apapun kita, sesengsara apapun kita, waktunya mati. Betul. Kalau udah mati mau beres urusan? Lah belum beres, ada bertanggung. Apa yang diurusin? Urusan agama kita langsung Allah yang jadi hakimnya. Coba kita biasa-biasa saja. Betul. Demo ada yang rela nggak mati-matian? Ada. Nyampe pagi sampai malam siap dia wirid. Lukman betes dari pagi sampai malam wirid bisa. Oh, ngaji aja kita ngaji nih. Ngaji saya naik jam 10. Jam 11 lewat udah mulai. Betul. Lah ngaji baru sejenak udah mulai lah. Ustaz lama banget swing. Next setengah 12. Jam 12 berarti kan ngaji baru 2 jam. Udah mulai. Komplain kita besok lampu nggak ngaji lagi kok. Lah malam banget. Lah musik. Ada yang begitu? Banyak. Kita ini licik, makanya dicabut keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nanya saya di TikTok, "Kiai ngurus politik ribet urusan saya cuma satu sama santri. Kalau ini Indonesia mau berkah kembali kepada Allah. Nabi janji orang yang meninggalkan 3 ilmu. 1, tidak mau ngaji ilmu fikih. 2, tidak mau ngaji ilmu tauhid. 3, tidak mau ngaji ilmu tasawuf. Maka Allah akan mendatangkan pemimpin yang zolim, sengsara rakyat. Kenapa? Itu sebagai bukti azab dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau mau berkah, mau dapat pemimpin yang adil,
bukan ngomongin politik mulu. Kembali kepada Allah, laksanakan apa perintah Allah, apa perintah Rasul. Kita ngomongin begini fikih kagak ngerti, tauhid kagak ngerti, tasawuf kita kagak ngerti. Pengen barokah dari mana? Pengen dapat pemimpin yang adil dari mana? Wajar kalau pejabat-pejabat kita pada korup. Kemarin yang ngurusin MBG kayak apa tahu coba, betul? Juga orang pada sengsara begini dia enakan korupsi. Kenapa bisa begitu? Kenapa berkhianat? Karena kita yang sendiri jauh dari Allah, dihukum kita oleh Allah itu sengsara. Yang kedua, dicabut keberkahan dari pekasaban kita. Orang-orang dulu, mohon maaf, usaha ngapain sih orang dulu? Ayo nyai, ini nyai nih yang umur tua-tua nih. Dulu suami kita ngapain? Bekebun doang, bekebun. Betul? Pagi berangkat ke kebun, siang udah ngeteh. Betul gak? Balik lagi habis johor, habis rebahan, ya kan? Habis ganti kolor. Balik lagi dia ke sono, ngapain lagi sore? Udah pulang, mak sore itu udah santai. Ngapain dia malamnya? Lagi kipas-kipasan namanya. Betul kata? Lah orang dulu pada di sawah doang, barokah luar biasa. Sekarang wah Allah wala quwata illa billah, udah kayak di Jepang 24 jam non stop kita cari duit. Apa yang kita dapat? Gelisah. Ayo gelisah, kagak beres-beres urusan. La haula wala quwata illa billah. Kenapa bisa begitu? Dicabut. Ente yang pada punya gaji, orang-orang dulu pada nggak punya gaji. La haula wala quwata itu kalau lebaran bikin sekolah dodol berapa tenong, bikin berapa pernikahan saudaranya. Orang sekarang pada punya gaji jutaan, boro-boro ngasih tetangga sama saudara, ngasih mayat kagak. Betul. Kadang ngasih lebaran, ngasih abis lebaran ini lagi baik mak minjem mak. Ada nggak yang begitu? Ya banyak. Lalu kita udah tahu kan PA yang begini, betul? Karena bisa begitu dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nominal, tapi tidak ada kualitasnya. Yang berbahaya mati sul khotimah, tidak bersyukur kepada Allah, ngeluh, disuruh ngaji alas sibuk kerja, disuruh begini sibuk kerja, wirid. Makanya bang wirid Allah, wirid, kerja. Udah nggak percaya dengan Allah, nggak percaya dengan Allah, nggak percaya dengan janji Rasulullah, nggak percaya dengan nasihat para ulama, para wali, nggak percaya. Kerja yang penting mah ngapain wirid mulu? Mati akhirnya jauh dari Allah. Surah khotimah dia mati bawa iman itu. Na'udzubillah min. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Jauh dari ulama. 3 ilmu dulu gak usah lagi, ilmu alat, nahwu, sorab, segala macam mantek, balaghah, gak perlu. Tapi ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf wajib. Kalau ibu bisa ngajarin anak, ajak diajarin. Tapi kalau ibu gak bisa ngajarin anak, itu anak tendang, suruh ngaji. Kalau nyampe nih anak gak bisa ilmu 3 ini, ibu dosa, durhaka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya. Makanya gak barokah orang-orang salah melawan mulu. Anak selingkuh aja suruh kok yang main game mau ngapus pojok. Dengerin cuma pindah doang. Lah sekarang yang begini yang ngaji, bagaimana yang ngaji? Kenapa? Karena orang tuanya sudah tidak ada sambungan diri kepada para ulama, para wali, nabi, dan kepada Allah Subhanahu. Otak dia hanya berkaitan dengan urusan dunia. Dia nggak sadar sedang dibidik oleh malaikat Ijro'il. Coba tanda malaikat Ijro'il udah habis, dia nggak usah ngomong lagi. Siapa yang dicari? Anak yang bisa baca Quran atau anak yang pada kerja yang dicari? Siapa yang dicari? Anak yang bisa baca Quran, yang pada punya duit banyak orang dicari. Kenapa? Karena di situ urusannya dengan Allah, bukan lagi dengan perkara dunia. Ayo, akal sehat kita main. Kita sedih, nasib bangsa kita begini, tapi kita lebih sedih lagi. Orang selalu membicarakan dunia, tapi lupa dia hubungan dia kepada Allah Subhanahu.
Baca ratib. Ratib Imamul Haddad itu begitu luar biasa. Walaupun dunia jungkir balik, gak bakal. Yang penting ketersambungan diri kita kepada Imamul Haddad itu. Sekarang orang gak percaya dengan begitu-begitu. Pakai kudi gitu. Orang yang baca ratib itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca wirdul ratibnya, sholawatnya jangan berkurang. Dari 5.000 jangan berkurang. Kenapa? Itu adalah benteng-benteng kita, perisai-perisai kita dari sesuatu hal yang akan membuat kita menjadi susah. Itu ulama-ulama kita, abang kudu sekumpul lihat apa? Makanya nyai nih, lu pengen pada cucu-cucunya nih. Mana kita abang kudu sekumpul steril nyai, biar dia tahu dengerin. Bagaimana tuh bicara abang kudu sekumpul, dia dengerin. Ya Allah, luar biasanya abang kudu sekumpul tuh dengerin. Jangan lagi sinetron, udah tua begitu terus sujud sinetron mulu, nangis mulu, kasihan tolol. Mak sini mas ruan mak sedih, mau ngapa sini sini. Romlah, kamu sini beromlah. Ceko apa nih kok? Bukan mah, normal itu masih di rumah. Si Ano mah ya PA. Ada yang begitu? Banyak, lu mentolol. Manakib apalagi TV kalian yang bisa nyamsu ke YouTube. Kan sekarang ente punya kualitas bagus TV, manfaatin buat begitu. Jangan diperalat ente. Pasang langsung itu denger lebih gede lagi, mantap. Manakib abang terus kumpul, lebih puas ente sebenarnya itu. Barokah rumah kita jadi barokah kita. Janganlah kita umat Islam, tapi otak kita otak Yahudi, otak kita otak kafir. Jangan. Orang-orang yang seperti ini dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai besok dia pulang nih, udah setelah bagus kumpul manakib Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyul Maulid, mau apa? Manakib dari Imamul Haddad, manakib dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Langsung di hati itu bangga, lagi sedih. Oh iya, gue masalah gini doang. Ngapain gue begini? Wali-wali masalah lebih gede dari gue. Solusinya begini-begini. Kita punya pandangan. Oh, masalah gue begini nih. Oh, solusinya begini-begini. Allah kasih itu solusinya. Kenapa? Karena berkah ketika kita mendengarkan daripada kalam-kalam atau cerita-cerita pada orang soleh, turun rahmat kepada kita semua itu. Sukses, diri kita tuh bagus semua itu. Nggak akan ngeluh. Orang yang punya tersambungan dengan wali, hidup kagak bakal ngeluh. Kenapa? Karena para wali la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu tidak pernah takut dan mereka tidak pernah bersedih apalagi urusan dunia. Kalau bakal kita masuk sedih dulu. Ngapa sedih? Harga bawang naik. Lah buset, harga bawang cabai naik sedih, tolong. Orang yang punya duit, mohon maaf, ada barang jelek, ada barang mahal. Orang yang punya duit beli yang mana? Yang mahal, kalau makin awal. Kenapa? Duit masalahnya. Lah kita ngomong begini mahal-mahal kalau punya duit. Betul? Berarti bagaimana solusinya? Banyakin duit. Beres urusan. Betul. Iya, lah kamu punya duit kagak banyak, kagak usah ngomongin harga. Kamu punya duit mah. Orang kalau nggak punya duit jangan coba ngomongin harga, karena harga itu hanya untuk orang yang berduit. Kan begitu beres urusan, betul kagak? Lah terus gimana nih? Mau masak kagak usah masak, beres. Masa ada lauk yang kemarin sih? Ayam aja makan yang kemarin terus seger ayam. Ayam aja kasih makanan basi deh. Daging ayam tetap gurih walaupun dia makanan yang basi, betul. Lah kita kali-kali lah makan nasi aking, ya kali-kali. Wah jangan begitu Ustaz, ini ngerendahin. Bukan masalah ngerendahin. Ini jalur kita, hubungan kita kepada Allah, biar hati kita melatih. Jangan bersedih dengan segala urusan dunia, tapi wajib bersedih kalau urusan akhirat kita rugi. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau begini ceritakan, ya Sayyidina Umar keadaan begini. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab, aku tidak akan pernah bersedih ketika aku melarat dalam urusan dunia, tapi aku bersedih ketika urusan akhiratku aku rugi. Kalau urusan agama aku rugi,
Ayo, anak-anak kita jangan diajarin yang makanya. Anak-anak kita, lu kadang pada belagu sih, punya duit dikit jalan-jalan lu mah. Kumpulin duit, takut harga-harga pada naik. Dari sekarang kalau orang-orang kaya yang duitnya udah kagak ada serinya, dia mau kemana juga bebas. Lah kita dutan, lagi perak kayak beras kantor. Jangan, kita mah hidup kudu tahu. Kalau udah tahu diri, akhirnya tahu batasan. Saya nih nggak punya duit nih, tahu diri, akhirnya tahu batasan. Gue mau sono, orang pantas kalau punya duit, orang pantas, tahu diri kita. Akhirnya orang yang tahu diri tahu batasan. Begaul jangan deket-deket sama yang bagus-bagus, jangan. Gue pengen, lu pernah jadi ke Starbucks, kamu Starbucks ngapain minum Starbucks, gak punya duit. Bang saya traktir, kok gak hari ini lu traktir gue kalau bisa gue keenakan. Minta lagi, iya lu jadi kalau kagak, lah kita dulu sengsara. Betul. Nah boleh Starbucks dikasih ke kita, boleh kita terima, kita minum. Tapi kalau buat sono aja, jangan. Kenapa? Karena kita tahu diri, akhirnya tahu batasan. Ente santri kalau pengen sukses dan sekarang di sini sarang tahun saya bakal ceramah. Bukan kori, maka ente setiap hari mau ada tugas naik apa kagak harus terus bikin konsep. Biar apa disuruh siap, siap. Paham Jar? Ente yang tenang-tenang aja kok. Jangan senang-senang main game aja kok. Lo tulis nih. Waduh ini kira-kira konsep kalau disuruh tuan guru apa nih konsep gue ya? Lo kan gue yang metode main HP kayaknya agak pantas gue nih. Cara menghindar ketika diomelin emak, ya cara pindah tempat ketika dicari nyai, kan nggak pantas. Perlu hafal hadis, hafal riwayat, begitu ras. Boleh main ayam mah boleh, tapi jangan keseringan juga, khawatir dia nelor. Lah, ya Pak. Lah, emang begitu? Lah boleh bos, lah boleh. Cuman kita ini siapa? Oh iya gue santri, gue pengen jadi kiai, gue pengen jadi penceramah. Oh iya gue pengen jadi bapak gue mah goblok, mak gue mah tolol. Iya masa gue ikut tolol juga. Nih anak yang keren, kan lu begitu. Baru emak bapak gue, lah kan lu bapak kan saya udah masih kecil, bapak meninggal. Bapak alim atau enggak saya nggak tahu. Oh iya kalau bapak gue keren, kalau bapak gue kagak keren. Iya emak gue kagak bisa ngaji, kalau misalkan emak gue bisa ngaji keren juga. Lah terus gue kagak bisa ngaji. Yang ternyata mereka siapa? Yang nge-backingin mereka siapa? Yang nambal sulam siapa? Maka gue harus bisa ngaji, itu motivasi saya. Kudu begitu, itu anak yang bertanggung jawab namanya. Jangan ente santai-santai aja. Paham kok? Handphone jual kalau perlu. Beliin ayam. Lumayan ya kan? Ya bang, jangan bang, itu kan kita perlu download begini-begini. Oke, kalau emang lu begitu, lu janji sama diri lu, gua kagak bakal main game karena kagak ada manfaat, bikin gua tolol. Gua punya kuota, gua punya handphone untuk melihat manakib para wali. Ajib. Emak ente juga ntar rezekinya barokah. Pasti barokah, pasti. Kenapa? Karena itu handphone dipakai untuk mengenal wali, tapi nyampe nyungsep. Ente minta barokah itu orang tua rezekinya. Kalau rezeki ente pakai main game, kagak bakal barokah. Nyampe nyungsep, kagak bakal barokah. Nggak bakal barokah. Makanya perhatiin anak-anak kita. Punya duit, rezeki main handphone dibeli bagus. Hati-hati ente, takutnya istidros doang ente. Bukan barokah. Udah kayak orang dulu hidup, kita kayak orang dulu aja. Udah kayak orang dulu hidup, jangan macam-macam. Kita alhamdulillah di sini masih Allah kasih taufik ya. Kita masih bisa ngaji, dengerin sholawat. Guru cakep banget, udah nggak tambah guru sekumpul. Dibandingkan ente ngeliat saya, dibandingkan ente ngeliat guru sekumpul jauh luar biasa. Baca maulid sambil malah guru sekumpul. Begini mas, kalau para wali begini enak. Ngeliat begini, barokahnya luar biasa. Kalau saya siapa saya? Nanti para wali yang diceritain soal tanggul di sini, barokah semua. Jadi mulai sekarang ayo fokuskan diri kita, mudah-mudahan pada barokah semua, amin. Amin. Kita bisa ibadah karena pertolongan, kita bisa menjalankan aktivitas segala kebaikan karena pertolongan Allah. Salat duha gampang apa salat duha? Salat duha gampang apa susah jawab? Gampang apa susah? Gampang. Berapa rakaat? 2. Berapa menit waktunya? Enggak nyampe 1 menit, betul?
ngejalaninnya susah. Betul. Di sini bohong kalau nggak ada yang bisa niatnya, bisa semua niatnya. Kita pada sehat semuanya, betul. Cuma 2 rakaat ngejalaninnya, buset, ada baik baru. Allah. Kentut. Mau wudhu lagi? Males lah. Besok aja, ntar siang-siangan aja wudhuannya. Iya. Udah jam 9 kan sholat 2. Mau ngapain romlah? Sholat 2 mah. Yuk belakang dulu yuk. Mau ngapain? Kesetin daun pisang. Ya. Mau ngapain? Mau bikin kue undi. Besok mau kasih ustad ya kan? Udah gagal lagi dari sholat 2. Tau-tau udah johor. Batal nggak sholat 2? Lah udah batal. Baru besok kami sholat 2 lagi. Mau ngapain mah? Sholat 2 ya orang beri ngomong ke sekolahan anterin dulu. Pulang ke johor. Orang ketemu lagi sholat 2. Kita emang begitu, kenapa? Tanpa pertolongan Allah, emang begitu. Orang yang paling beruntung, orang yang gampang melaksanakan segala amal ibadah, walaupun itu kecil. Tapi orang yang paling rugi, yang susah menjalankan ibadah, walaupun dia punya segala-galanya, rugi. Makanya bersyukur Nyai. Ya tadi kata Arya, belum nyampe gue jangan kan lo ya, gue aja belum nyampe sono umurnya. Cuma minimal kita tahu bahwa nenek-nenek musuhnya masih galau juga. Kita ini udah tahu itu ya. Ya Nyai ya, Nyai masih galau juga emang. Kok Nyai mah galau semua senam dong nih sebenarnya mah. Anak Ustaz gue pengen senam, Ustaz orang boleh lagi. Kalau denger gue senam ntar Ustaz gue waduh habis acak-acak lagi deh ngaji deh. Enggak, itu mah namanya apa namanya itu? Intermezzo. Jadi jangan terlalu serius ya kan. Tenang ya. Aras ingetin ya, ayam perbanyak ayam. Kerja sama antara mereka ya kan. Mainin ayam aja. Ya Allah. Nah itu dan yang terakhir, wal mautu khairu mu'adibin ay mu'alimin li mahasinil akhlaq. Kata Sayyidina Ali, adapun kematian itu paling bagus-bagusnya orang yang belajar adab. Ay mu'alimin li mahasinil akhlaq, yakni bagi orang yang sedang belajar tentang yang bagus-bagus dalam akhlak. Jadi dalam kematian, kalau kita mau belajar akhlak kan orang mati. Kita sombong, mati kagak? Kita tengil, mati kagak? Kita bodoh, mati kagak? Hah? Sombong, bodoh, segala macam mati. Kita alim, tawadu, mati kita. Makanya saya mohon maaf, saya pada orang ngomong susah orang ngomong mati mulu. Karena itu memang tempat kita belajar adab. Mau sombong, takut besok mati. Mau begini besok takut mati. Sekarang kalau kita gue males ngaji, besok aja ngajinya. Iya, kalau besok masih ada, kalau kagak. Mau bagaimana menghina orang? Mau menghina orang, iya ya. Kalau besok gue mesti minta maaf, kalau besok gue mati. Akhirnya lisan terjaga, mulut kejaga, menghina orang kejaga itu. Memuji orang boleh, menghina orang jangan. Ayo di kita nih, ayo kematian ini pasti kita bakal datang. Di kampung kita dari kemarin mati, mulu orang pada keliling mati. Ini setahun bakal muter terus nih ngomong saya ini, mati muter terus tadi. Cuma pertanyaannya, lu mati dalam keadaan apa? Mati ke dalam su'ul khotimah atau husnul khotimah? Apa lu mati dalam keadaan mulia atau lu mati dalam keadaan kehinaan? Ayo Nyai, kita yang muda-muda nih, jangan pernah merasa yakin bakal lama, jangan. Kita yakin, aduh Nyai, ya Allah. Yang harus kita pikirkan, saya gini, saya ngeliat abah guru sekumpul begini. Abah guru sekumpul mati, dia nyolatin banyak banget. Kemudian setelah beliau mati, dia ngehaulin jutaan orang. Kira-kira ntar gue mati bagaimana? Itu perlu dipikirkan itu. Kira-kira gue ntar mati, siapa yang nyolatin? Kalau orang-orang bodoh, rugi kita. Kalau orang-orang alim nyolatin kita, oh bersyukur kita. Oh, yang nahlilin, orang-orang alim, wagah, mantep. Orang-orang yang paham, tawadu, dia keren, percaya kepada wali.
Dia memuliakan kepada para wali, ahli-ahli sholawat, haji. Dihaulin kita tiap tahun, haji. Pertanyaan kita nanti bakal mati ada ngawalin kita enggak? Kira-kira berapa orang ntar yang nyalatin kita? Nyai berpikir, waduh ini kayaknya gue nih urusannya kayaknya nih, gue ngaji serang tahun kayaknya gue yang nyalatin dikit kayaknya nih. Orang tangga-tangga kayaknya pada nyalatin gue kayaknya. Orang gue ngaji ke serang tahun. Itu pemikiran salah. Jangan begitu, bukan. Itu pikiran dunia akal, nggak boleh. Allah yang menggerakkan manusia orang-orang soleh ketika kita mati dalam keadaan soleh. Saya tanya jawab. Ketika awal Allah mewajibkan yang namanya pergi haji, hari itu udah di YouTube belum? YouTube? Hah? WA? Internet? Satelit? Belum? Orang cedung dari mana taunya? Kata Allah, serukan ya Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim bingung, gak ada orang, gua dong dewek. Suruh nyeru padang pasir gurun. Ini bagaimana menyerukannya? Bingung, otaknya main. Bingung. Ini bagaimana orang dia suruh datang ke sini, nggak ada apa-apaan, satelit, nggak ada handphone, kagak ada. Ini bagaimana caranya? Turun ayat kan. Kata Allah, serukan saja. Urusan menyampaikan kepada mereka, urusan kami. Oh iya, urusan Allah malaikatnya ini bet. Makanya Nabi Ibrahim hanya sekadar menyerukan untuk orang-orang datang ke Baitullah. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Jangan pernah takut kalau seandainya tetangga-tetangga kita dengki kepada kita, selama kita karena gak sejalan, karena kita percaya wali dia mah kagak, kita udah sholawat dia mah kagak, lantas kita takut ntar gue mati sholatin kagak sama dia ya. Jangan ke dia, lu ngapain ke dia udah sholatinnya, ke orang-orang soleh. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Masya Allah, ini yang kita harapin. Datang ya kan, Lukman mati, MC seluruh dunia turun semua. Khusus itu komunitas MC wah turun semua itu. Mau dari mana ke Papua turun semua. Turun semua. Kenapa? Terpancarkan itu. Kalau bisa begitu terpancarkan, sirnya naik. Makanya kalau ibadah itu yang susah itu ngejar sir. Apa itu? Rahasia. Saya tanya, itu yang merah-merah namanya apa? Yang merah-merah namanya semangka. Betul. Rahasia dari semangka itu apa? Kenapa kita suka? Kenapa orang nyari? Kenapa kita nyari semangka? Di otak kita, karena ini obat menghilangkan dehidrasi. Oh iya, orang nyari. Harganya juga cenderung relatif murah, dipotong bisa jadi banyak, terutama rasanya manis. Coba kalau sempat, ada yang mau? Oh, gak kayak gernuk. Ada orang sakit dibawain gernuk seneng, lemparin dia. Betul, tapi kayak semangka, silangan aja nggak dimakan sama dia, makanya dimakan sama yang nungguinnya. Betul. Nah itulah sir. Jadi kita ini, ayo kita ibadah ini fokus. Kita semua bakalan mati. Orang-orang tua kita yang udah pada mati, nyai engkong udah pada mati. Besok kita bagaimana mengkong? Kira-kira ntar nih kita bakal lebih cakep dari bidadari apa lebih jelek? Nah hati-hati tuh, pilih. Bagaimana martabat muslimah yang mereka mati dalam keadaan soleha, mati membawa iman, maka ketika masuk surga mereka lebih cantik dibandingkan para bidadari. Itu makomnya. Kita harus ke sana pikirnya. Kira-kira terlaki gue ingat gak sama gua, tuh yang harus kita pikir sekarang. Jangan-jangan di sini ada Levi, soalnya dilupain repot juga nyai. Apalagi udah lama kagak ketemu ya, nyai. Mesti ketemu sama engkong. Cang, mesti ketemu. Ambil aku mesti ketemu bang. Kan kagak ya? Udah lama juga nih.
Iya. Mau ketemu lama. Baru ketemu. Ada seminggu sekali ketemu. Sama laki, sama engkong. 2003. Lah usia sekarang 2026, udah 23 tahun. Enggak, mohon maaf. Itu pernah ketemu apa belum? Bu, pengen ketemu. Saya belum pengen. Lelaki dewe sih, gue bingung. Tolong. Lu jangan tahu-tahu baik, lu bertanya lu. Lu masih ada kagak? Kagak ada. Kapan kagak adanya? Takut jadi gue. Hah? Iya udah lama, berapa lama kan 2003 masih ketemu 2003. Lu juga orang ketemu lu. Lupa dia. Hah? Lupa. Hah? Lupa. Orang lu udah ditanyain. Sekarang lu kangen kagak? Enggak ada dia. Hah? Kangen, pengen ketemu. Pengen. Lampu dewek sih orang ketemu. Saya tanyain sama orang, pengen ketemu Mbak? Lah pengen sama bapak gua. Pengen ketemu Mak? Lah pengen lah emak saya. Pengen ketemu sama Nyai Mangkok? Lah pengen. Lah Nyai Guangkong gua sih. Pengen ketemu sama abang-abang? Lah pengen. Sama siapa? Sama Bang Apas? Lah mau. Mau apa orang abang saya sih? Sama yang lain-lain? Lah pengen semua mau. Lah ngapa enggak? Sama cincin, lencang, lah pengen. Lah orang lencang-cing gua sih ngapa? Nyai, mengapa laki dewe kau gak ketemu? Begini permasalahannya yang bikin kita takut. Karena ketika kita ke dalam susana, ya pikir ketika nongol matanya penuh kapas. Betul? Iya, kayak pocong-pocong di Bekasi tuh. Pocong-pocong di Bekasi, kampret itu, setan alas itu. Kalau ada di sini begitu, sebelah pakai batang leher apa semua. Jangan kasih ampun lagi. Di Bekasi orang pada ngeder semua itu. Pocong bohong-bohongan emang bikin emang shock juga memang Gil. Gue juga shock juga. Lu kan udah dipulang kagak? Ini cerita begini doang, udah dipulang kagak? Kagak, entah udah benter. Ya kan, kalau waktu duha, ya kan, udah teriak mulai keluar, baru pulang. Sekarang digorong. Kita ditakut karena begini. Kita dengan orang tua kita pikir mereka beda alam. Yang kedua pasti otak kita medi namanya. Betul. Lah lu yang bikin namanya medi. Saya mah nggak nyebut cuma saya medi, enggak nyebut. Pengen rumah emak pengen orang beda alam. Tapi kalau medi ya kita takut. Cuman kita nggak boleh nyebut mereka medi karena bukan medi itu bagi orang yang meninggal kagak didoain, namanya medi. Anak lebih medi lagi. Lah saya mah pede, orang tua saya doain terus, wirid tiap hari 100. Robin Fili itu sekali sholat doang, 5 sholat 500. Belum disujud. Bagaimana saya menyangkal orang tua saya medi? Nggak mungkin. Ayo. Lalu bagaimana? Datang dia. Ngapain Jal? Kata gue Jal, waduh Nyai, santai aja. Santai. Kabur. Boro-boro kita ngeliat begitunya, ngeliat pocong yang kita mau minggat. Orang yang begitu berarti jelek di kuburannya. Orang yang bagus di kuburannya, nih, bagus di kuburannya, datang itu dalam keadaan wangi, dengan wujud kalau dia perempuan dengan wujud yang cantik, dengan kalau dia laki wujud yang tampan, pakaiannya kagak pakai pocong, kagak pakai jilbab putih, nggak pakai kuning, nggak pakai kuning, putih makainya, nggak pakai kuning, makainya pakai putih, wangi, bagus, aromanya menyejukkan, seperti saya orang itu bagus kumpul. Begitulah rasanya. Dilihat di bagus kumpul, saya tanya, gue semalam punya bagus kumpul, ada yang begitu? Kagak, kita bangga. Semalam gue dipilih, kamu siapa? Abang bangga kita. Lah terus ente diintir sama Mama Dewek. Semalam dipilih sama gua.
cekek. Matanya bolong ya kan. Waduh, pocongan kampungan bogor bocai anjir. Mengapa? Kadang gua ini dia tolol. Kewali aja yang kita nggak kenal, kita bisa bangga kok, betul. Apalagi orang tua kita sendiri. Makanya jagain adab. Fokus ke orang tua aja. Kalau kita udah fokus ke orang tua, insya Allah ke yang lain pun hidup kita akan fokus pasti. Udah fokus. Kita ngaji nih, Arya. Bapak udah nggak ada, tenang aja nemuin Arya dengan wujud yang ganteng, nggak begitu lagi wujudnya. Kalau mulai coba begitu lo bapak udah tua bener pak. Mau dikuburin main apaan? Pulang bukan ya kan? Kawan saya takut kita kalau begitu. Tapi kita di sini ngaji terus, sholawat terus pahala naik orang tua kita. Di upgrade semuanya. Kelihatan pakai bangga begitu. Senang kita melihatnya. Karena bisa begitu fokusnya ini. Fokus. Kalau udah fokus enak. Tadi saya bilang fokus semua kalian yang bapak-bapak itu pada mati. Fokus.